Globalisasi membuat dunia semakin terhubung, perdagangan, teknologi, ide, hingga budaya bergerak lintas batas negara tanpa batas. Bagi negara berkembang, ini bukan hanya tentang peluang yang besar, tetapi menjadi tantangan yang sangat berat. Indonesia tumbuh dengan sangat stabil, tapi masih terhambat birokrasi, biaya logistik yang tinggi, serta ketergantungan pada ekspor barang-barang mentah. Sementara itu, justru Vietnam melesat lewat kebijakan mereka, yakni Doi Moi. Melalui kebijakan ini, mereka sukses menarik investasi asing, memperkuat manufaktur, dan tumbuh lebih cepat dari Indonesia secara ekonomi. Dua negara, dua perjalanan. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia bisa belajar dari Vietnam? Dan bisakah globalisasi membawa bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga pemerataan yang bagi semua? Salah satu wujud yang paling terlihat dalam globalisasi itu ada pada kegiatan ekonomi perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga membuat produk Indonesia seperti kayak tekstil dan sawit untuk menjangkau pasar dunia. Sementara kita juga mengimpor elektronik dari Asia Timur. Dan juga ada investasi asing seperti kayak pabrik-pabrik elektronik di Vietnam dan otomotif di Indonesia menjadi bagian dari rantai pasok global. Bahkan lewat e-commerce dan UMKM lokal, ini dua juga bisa menembus pasar luar negeri. Dari semua hal-hal tersebut, ini menunjukkan peluang besar. Tapi, apakah manfaatnya adil untuk semua atau hanya terkonsentrasi pada sebagian pihak? Lanjut kepada Putria. Dari penjelasan teman saya tadi, bisa kita simpulkan bahwa banyak sekali dampak positif yang dibawa oleh globalisasi terhadap negara berkembang, di mana negara berkembang sendiri menganggap globalisasi merupakan kunci dari kemajuan serta kemakmuran negara berkembang sendiri, contohnya seperti Indonesia dan Vietnam. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan globalisasi membawa dampak positif terhadap negara berkembang seperti Indonesia dan Vietnam. Yang pertama, muncul dengan adanya globalisasi, pasar lokal dan pasar internasional semakin terhubung sehingga produk lokal yang ada di pasar lokal dapat merambah hingga ke pasar internasional. Yang kedua juga, dengan adanya globalisasi, investor asing serta negara besar mulai mau bekerja sama dengan negara berkembang sehingga banyak lapangan pekerjaan serta munculnya lapangan pekerjaan baru yang dapat menunjang perekonomian negara berkembang. Dan yang terakhir, tak hanya itu, globalisasi juga dapat meningkatkan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan, teknologi, serta pembangunan infrastruktur mereka. Jadi bisa dibilang globalisasi merupakan jembatan menuju kemakmuran oleh negara berkembang. Saya rasa itu saja dampak positifnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, nah baiklah. Kali ini saya akan menjelaskan sisi negatif dari globalisasi. Gini loh, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa globalisasi itu memiliki dampak yang positif, terutama bagi negara. Memang globalisasi itu membuka peluang yang sangat besar gitu bagi negara. Tapi peluang yang terjadi itu juga membuka hal yang kompetitif gitu loh. Akan membuka kompetisi antar bidang seperti itu. Jadi semakin sulit untuk untuk bersaing gitu. Nah, selain dari itu juga negara dengan industri sumber daya masyarakat yang baik itu jelas akan memenangkan kompetisi itu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Menurut saya Indonesia itu masih agak kurang di kualitas sumber daya manusianya. Nah, hal ini juga tidak hanya terjadi di dalam negara saja, namun negara antar negara juga. Contoh yang pertama yaitu ketimpangan pendapatan dari globalisasi ini. Tentu orang-orang dari perusahaan, terus juga industrial gitu, jelas memiliki gaji yang lebih tinggi daripada masyarakat tradisional gitu. Nah, hal ini dirasakan
di Indonesia itu terutama di Pulau Jawa gitu loh, banyak investasi asing yang masuk ke sana. Namun manfaat dari investasi asing itu tidak berasa bagi masyarakat tradisional, masyarakat sekitar gitu. Ya jelas hal itu berpengaruh pada perusahaan yang diinvestasikannya gitu loh. Jadi ketimpangan yang terjadi, dan tentu ketimpangan sosial itu juga terjadi. Kayak gimana ya? Contohnya gini deh, orang kaya cenderung tidak ingin berteman dengan orang miskin. Seperti itu. Orang yang memiliki pendapatan yang tinggi cenderung tidak ingin menggait orang dengan pendapatan yang lebih rendah, jauh lebih rendah daripada dia. Baiklah, lanjut yang kedua, yaitu ketergantungan terhadap dunia luar dan masalah eksternal gitu. Jadi dunia luar itu tuh sangat rentan. Misal nih, kalau kita ketergantungan sama negara A, Indonesia ketergantungan sama negara A. Nah, negara A ternyata ada collapse atau mungkin terjadi konflik antar negara atau konflik di dalam negaranya. Nah, itu tentu sebagai kita Indonesia yang sangat bergantung pada negara A, itu jelas berbahaya bagi kita juga gitu. Jadi kita mau tidak mau harus mencari mencari negara lain gitu untuk diajak kerjasama gitu loh. Nah, dan juga hal yang ini nih tidak konstan gitu. Jadi kalau kita ketergantungan, jelas negara yang kita kerjasama ini, ajak kerjasama ini, jelas bisa menaikkan harga atau bahkan semau-mau mereka gitu. Jadi ya kita mau tidak mau ditindas gitu loh. Jadi mereka seolah-olah, ayo mau nggak sini? Kalau nggak ada, ya udah cari aja sendiri. Kami udah mempermudah loh, gitu. Biasanya alasannya gitu. Terus juga yang kedua, yang ketiga selanjutnya, yaitu eksploitasi para pekerja. Nah, hal ini sangat sering terjadi. Misal ini, di industri sebuah perusahaan gitu membutuhkan banyak karyawan gitu, open recruitment untuk karyawan. Nah, just orang mau dong gitu, oh ada pekerjaan akhirnya. Apalagi zaman sekarang yang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, lalu yang ketiga. Yang ketiga yaitu eksploitasi pekerja dan upah yang rendah gitu. Nah, perusahaan itu apalagi yang besar gitu cenderung memberi upah yang rendah bagi karyawan mereka gitu. Jadi karena mereka perusahaan besar, mereka tentu membutuhkan banyak karyawan gitu loh. Jadi misal mereka memberi gaji yang besar kepada semua karyawan, jelas perusahaan akan bangkrut, dan perusahaan itu tentu ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, terus kenapa para pekerja ini nggak mau ngelawan gitu loh? Kenapa nggak mau sadar gitu? Ya, dunia yang sangat maju ini, pada zaman sekarang ini, pekerjaan itu sangat susah sekali dicari gitu, sangat sulit untuk dicari gitu. Jadi ya mau tidak mau mereka harus di situ loh gitu. Jadi mereka tuh terpaksa mau tidak mau mereka harus menafkahi istri dan anak mereka. Mereka harus mencari uang untuk makan, untuk bertahan hidup gitu. Misal mereka keluar, apakah ada change yang lebih besar gitu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih besar? Itu tentu menjadi gambling gitu. Jadi sangat sulit. Lalu lanjut pada poin keempat, yaitu dampak terhadap lingkungan dan tekanan pada sumber daya alam. Nah, globalisasi ini juga sangat berdampak buruk bagi sumber daya alam di sekitar gitu. Baik lagi ke perusahaan, misal itu membutuhkan sumber daya alam yang besar, jelas mereka melakukan penebangan liar, terus juga pengerukan ya sumber daya alam, sumber daya mineral yang di dalam tanah itu mungkin tidak sesuai SOP dan merusak alam. Dan mereka sangat jarang untuk ingin memperbaiki apa yang telah mereka lakukan gitu loh. Lalu yang kelima, ada tekanan terhadap usaha kecil dan sektor tradisional. Gini, jika ada perusahaan besar gitu, di antara misal di dekat perusahaan itu ada pasar tradisional. Baiklah, yang kelima yaitu tekanan terhadap usaha kecil dan usaha tradisional gitu loh. Perusahaan asing yang masuk ke Indonesia itu memberi tekanan yang luar biasa pada masyarakat tradisional gitu loh. Kalian bayangin dengan produk mereka yang lebih bagus daripada produk tradisional gitu, dan mematok harga yang jauh lebih tinggi jelas daripada produk tradisional. Itu mau tidak mau mereka harus ikut bersaing juga gitu. Nah, sebagai orang, misal orang yang ingin membeli, tentu mereka rela ingin membayar harga yang tinggi demi mendapatkan barang yang bagus gitu loh. Nah, setelah itu juga
teknologi itu oleh masyarakat kita, masyarakat tradisional itu juga belum terlalu maju. Jelas orang akan lebih memilih produk luar dibanding produk lokal. Nah, lalu lanjut pada poin ke-6. Poin ke-6 yaitu ketimpangan antar wilayah gitu. Nah, walaupun misal kota A dengan kota B nih, ini dua-duanya ini bersampingan gitu, tapi nggak dua-duanya itu maju gitu. Kota A bisa lebih maju daripada kota B. Itu ya terjadi karena ketimpangan-ketimpangan yang sudah saya jelaskan tadi gitu loh. Nah, jadi hal ini cenderung globalisasi ini cenderung menarik investasi ke wilayah yang memiliki infrastruktur yang sangat-sangat memadai gitu. Misalnya contoh sekarang di Palembang dan sebelahnya mungkin Prabu Mulih yang dekat dari sini. Kita bisa lihat bukan Palembang jauh lebih maju daripada Prabu Mulih gitu. Lalu yang ke-7, yang terakhir yaitu kerentanan budaya dan identitas. Globalisasi membawa budaya asing ke dalam suatu negara gitu. Jadi jelas budaya yang ada di dalam negara itu menjadi rentan karena orang-orang lebih memilih dari budaya luar yang mungkin dianggap keren, lebih bagus, lebih maju gitu, dan meninggalkan budaya-budaya lama. Jadi mungkin itu saja dari dampak negatif dari globalisasi yang dijelaskan oleh saya, Muhammad Faikar sendiri. Terima kasih. Oke, lanjutkan ke topik berikutnya. Kita akan membahas mengapa Vietnam lebih maju daripada Indonesia untuk menghadapi globalisasi. Dari dulu sejak tahun 1986, Vietnam sudah menjalankan reformasi ekonomi besar yang bernama Doi Moi. Yang isi kebijakan ini yaitu pemerintah membuka pintu investasi asing, juga menegas birokrasi serta fokus membangun industri manufaktur yang akibatnya dalam beberapa dekade Vietnam bertransformasi dari dulunya negara agraris itu menjadi pusat produksi elektronik, tekstil, dan beberapa sepatu untuk pasar dunia. Tapi Indonesia juga terbuka terhadap investasi sejak lama. Akan tetapi formasinya sering tidak konsisten dan terhambat karena birokrasi serta korupsi. Ekonomi Indonesia pun masih bergantung pada ekspor komoditas mentah seperti batu bara dan kelapa sawit. Melihat dari bidang tenaga kerja, Vietnam lebih serius menyiapkan pendidikan yang vokasi. Seringnya guru mereka mampu masuk ke industri bernilai tambah tinggi. Sementara di Indonesia tenaga kerja memang banyak, akan tetapi juga produktivitas dan keterampilan masih jadi tantangan. Jadi kalau pada akhirnya emang Vietnam bisa lebih maju karena reformasi yang konsisten, investasi asing yang kuat, serta fokus pada daya saing industri. Dari sisi lain, Indonesia tetap punya potensi besar, namun perlu langkah lebih serius dan terarah agar bisa bersaing di global. Itu saja. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi negara berkembang seperti Indonesia dan Vietnam. Di sisi positif, globalisasi membuka akses pasar, menarik investasi asing, mempercepat transfer teknologi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara yang mampu memanfaatkannya seperti Vietnam melalui kebijakan Doi Moi berhasil melakukan transformasi industri dan terintegrasi dalam rantai nilai global. Namun, globalisasi juga menciptakan ketidakmerataan, memperlebar kesenjangan, dan meningkatkan ketergantungan pada modal dan investasi asing. Indonesia meskipun mendapat manfaat menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada komoditas, hambatan birokrasi, dan kesenjangan keterampilan. Tanpa reformasi struktural yang mendalam, manfaat globalisasi sulit dirasakan secara merata. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Salman Al-Farisi dengan ujung NIM 057. Di sini saya berkontribusi untuk menjelaskan narasi awal mengenai globalisasi. Perkenalkan, nama saya Zaki Marcelino Anik
dengan ujung NIM 15. Di sini kontribusi saya adalah menjelaskan aktivitas-aktivitas ekonomi dalam globalisasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani dengan ujung NIM 225. Di sini saya berkontribusi untuk menjelaskan sisi positif dari globalisasi. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Faikrat Hendria dengan ujung NIM 223. Jadi pada video kali ini saya bertugas dalam mencari bab 3, yaitu sisi negatif dari globalisasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Novel Rizky Reyes. Saya dari ujung NIM 200. Kontribusi saya dari kelompok ini yaitu adalah penulisan dari bab 5 kesimpulan. Saya Mutia Perlia dengan ujung NIM 234. Di sini saya berkontribusi untuk mencari kesimpulan.